Saya mah orang desa, yang namanya desa dari dulu juga tetap saja terpinggirkan. Benar nggak Pak? Nah, tahu nggak, Wak? Sekarang mah desa sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Seluruh warga desa sekarang sudah berubah statusnya. Warga desa dilupakan, Wak. Aduh, itu mah dulu. Sekarang justru warga desa yang diutamakan. Ya, paling tidak kita memiliki kesempatan yang sama dengan kota. Itu loh, Wak. Nah, betul. Kita sekarang sedang mendapatkan angin segar karena disahkannya undang-undang desa. Kok bisa karena undang-undang desa? Nah, karena undang-undang desa memberikan kewenangan untuk semua desa. Nah, sekarang warga desa punya kuasa atas ruang, orang, uang, dan barang yang bisa digunakan untuk kemakmuran di desa. Dahsyat kan? Ruang maksudnya? Ruang yang dimaksud adalah wilayah administratif yang ada di desa. Tapi itu juga berarti untuk ruang hidup, ruang berkarya, dan ruang berekspresi warga masyarakat. Menguasai ruang itu seperti kita memiliki negara kita sendiri. Maksudnya, Wak, warga sekarang di desa sudah bisa seluas-luasnya, sebebas-bebasnya menggunakan aset yang dimiliki oleh desa. Asal ada peraturan desanya. Ya, betul. Asal tidak bertentangan dengan undang-undang yang udah dibuat negara tuh. Sebentar. Maksudnya orang desa bisa menentukan desanya sendiri, Wak. Tepat sekali, 100% untuk pemuda desa. Menguasai ruang berarti warga desa dapat menggunakan ruang yang ada di desa untuk kepentingan masyarakat desa apapun bentuknya. Misal, Wak, kita membuat pasar sendiri, pasar khusus ikan, kelasnya internasional. Bisa, asalkan memang dibutuhkan sama warganya misalnya. Betul ya, Kang? Atau kita bisa membangun lembaga pendidikan multikultur seperti SMK Bakti Karya Parigi misalnya yang ada di Parigi itu. Mereka mendatangkan siswa-siswa dari berbagai suku, agama, bahkan mungkin ke depan negara nih. Tetap saja yang menentukan hanya pejabat-pejabatnya saja, Wak. Siapa bilang? Nah, semua orang yang dimaksud ini adalah semua orang yang tinggal di desa, bisa mengendalikan nasib warga desanya. Bisa jadi, misalkan satu desa punya kebijakan, satu rumah wajib ada satu sarjana. Seperti di desa Ponggol. Katanya ada dana besar buat desa. Nah itu, Wak, betul itu. Seluruh warga masyarakat di desa juga punya kuasa atas uang yang ada di desa. Apalagi sekarang pemerintahan pusat mendistribusikan 1,4 miliar setiap tahunnya ke desa. Angka itu, Wak, itu tidak pernah kita dengar. Sekali lagi, tidak pernah kita dengar sebesar yang seperti sekarang. Uang sebesar itu buat apa ya? Ya tentu saja untuk digunakan untuk warga desa. Misal nih, Wak, kita pengen bangun namanya transportasi massal. Kita bisa, Wak. Asal ada perdes, Wak, yang menaungi kegiatan tersebut. Syukur-syukur misalkan uang dari desa tersebut digunakan untuk membeasiswakan orang-orang biar jadi intelek. Atau istilahnya kita investasi lah untuk pendidikan. Itu teh hanya berupa uang saja, Wak. Nah, desa juga punya kuasa atas barang. Jadi uang yang tadi bisa dibelanjakan itu menjadi aset desa. Nah, itu bisa digunakan untuk kepentingan warga masyarakat. Yang penting tujuannya mensejahterakan dan membuat keadilan yang ada di desa. Yang penting, Wak, itu satu tadi ada perdesnya. Wih, keren kan? Iya juga ya. Itulah, Wak, saktinya undang-undang desa tuh di situ. Paling tidak desa sekarang tidak lebih suram daripada masa-masa sebelumnya lah. Akan tetapi, tetap saja semua masalah di desa memang tidak selesai oleh undang-undang desa ini. Kenapa ya, Kang? Kita juga perlu sosialisasi undang-undang desa ini sampai ke seluruh warga masyarakat. Kita juga perlu mengadakan perubahan mental bagi masyarakatnya, terutama bagi para aparatur negara, aparatur pemerintahan, dan perlu keberpihakan para pemimpin. Dan tentu saja, Kang, yang lebih penting adalah pemuda-pemudanya pulang ke desa untuk bergiat di desa.
hidup Karena mahasiswa. itu undang-undang desa membuka ruang selebar-lebarnya untuk pemuda, mahasiswa, dan lain-lain untuk membangun desa. Alah, jangan ke kota mulu lah, bangun desa lah. Nah, Wak, saatnya sekarang kita justru yang muda-muda balik ke desa untuk membangun desa. Nah, inilah yang kita sebut sebagai gotong royong intelektual. Ketika para pemuda desa bersama warga masyarakat desa bekerja sama, saling menguatkan, dan tentu saja saling mendorong satu sama lain untuk terciptanya kesejahteraan dan keadilan di desa. Berarti Indonesia yang keren itu yang desa-desanya maju ya, Wak? Nah, itu.